Biolistrik adalah listrik yang ada pada tubuh manusia atau sering diartikan sebagai listrik yang terdapat pada makhluk hidup, yang berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan kata listrik. Ada beberapa macam gelombang, yaitu dibagi tiga berdasarkan medium perambatannya, berdasarkan arah rambatan dan getaran, berdasarkan amplitudo dan gelombang. Untuk berdasarkan medium perambatannya, yaitu dibagi menjadi dua, ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang memancarkan media tanpa rambatan membawa muatan energi listrik dan magnet. Tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat sama seperti radiasi. Berikut ini adalah contoh dari gambar gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses perjalanan sebuah gelombang. Suara merupakan salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui perubahan tekanan udara dan ruangan. Yang kedua yaitu berdasarkan arah rambatan dan getaran, dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang longitudinal dan transversal. Gelombang longitudinal yaitu merupakan gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya sejajar atau berhempitan dengan arah rambatannya. Contoh dari penerapan gelombang longitudinal itu adalah gelombang suara, gelombang plasma, dan gelombang klinik atau pegas. Berikut ini adalah contoh dari gelombang longitudinal. Berikutnya ada gelombang transversal, yaitu merupakan gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah energi. Nah, jika energi yang ditransfer dari arah kiri dan kanan, maka gelombang tersebut akan bergerak naik dan turun dari arah kiri dan arah kanan. Berikut juga gambar dari gelombang transversal. Yang terakhir yaitu ada gelombang berdasarkan amplitudo gelombangnya. Ada dibagi dua juga, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah antara 0 sampai nilai maksimum tertentu. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terkait gelombang stasioner pada ujung bebas. Berikut adalah gambar dari gelombang berjalan. Berikutnya ada gelombang stasioner. Dalam fisika, gelombang stasioner juga disebut gelombang tegak, adalah gelombang yang bergetar seiringan waktu, tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruangan. Amplitudonya puncak dari getaran gelombang pada titik manapun dalam ruang bersifat konstan terhadap waktu, dan titik-titik yang lain bergetar sesuai fasenya. Ini adalah gambar dari gelombang stasioner. Baik, kita lanjut dengan isyarat tentang kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG, yaitu elektromiografi, adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara melakukan aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot selektal. Ini merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosa kelainan otot dan saraf. Ini sering digunakan untuk mengevaluasi kelainan sistem saraf periferal. Pemeriksaan elektromiografi dilakukan dengan alat yang disebut dengan elektromiograf, lalu direkam yang dihasilkan disebut dengan elektromiogram. Elektromiografi mencakup penyisipan elektroda pin atau jarum halus melalui kulit dan masuk ke dalam jaringan otot. Kemudian aktivitas listrik otot direkam pada komputer.
Hasil tes memungkinkan ahli saraf mendiagnosa setiap aktivitas otot atau saraf yang abnormal. Tes ini membantu berdasarkan antara akar saraf dan penyakit otot. Hasil elektromiografi dibutuhkan untuk menegang diagnosa atau menentukan kondisi kesehatan seperti kelainan otot, penyakit yang mempengaruhi hubungan antara saraf seperti myasthenia gravis, kelainan pada saraf di luar saraf tulang belakang, serta kelainan atau penyakit yang mempengaruhi akar saraf. Yang kedua ada EKG, yaitu dikenal secara luas dengan istilah EKG atau ECG, elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan tes diagnosa untuk umumnya yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Tes tersebut merekam aktivitas listrik dari jantung dan pada batas tertentu mengidentifikasi jika ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. EKG memberikan gambaran ukuran dan bentuk hati dengan baik. Jantung adalah salah satu organ otot paling besar dibagi menjadi 4, yaitu bilik atas disebut arterium kanan dan kiri, dan bilik bawah adalah vertikal kanan dan kiri. Agar jantung memompa darah melewati bilik, maka dibutuhkan rangsangan listrik. Segala interupsi pada sirkulasi dapat menyebabkan beragam gejala dan kondisi kardiovaskuler. Masalah yang mempengaruhi bilik atau bagian jantung lain dapat memberikan dampak pada aliran darah. EKG atau EKG biasanya dilakukan jika pasien mengalami kesulitan bernapas, nyeri dada, dan kelelahan secara keseluruhan. Pasien memiliki detak jantung yang tidak umum. Untuk mengawasi perkembangan penyakit jantung yang telah didiagnosa oleh dokter, mungkin meminta EKG atau ECG dilakukan secara rutin jika pasien memiliki keluarga riwayat penyakit jantung. Pasien hendak melakukan pembedahan EKG atau ECG biasanya dilakukan untuk memastikan tidak ada bagian prosedur yang membahayakan organ. Untuk menentukan apakah pengobatan atau alat seperti alat pemacu jantung yang digunakan untuk mengatasi masalah jantung bekerja dengan benar dan hanya memperparah masalah yang ada. Tes ini merekam aktivitas kelistrikan melalui gelombang yang muncul pada kertas pelacak. Hasilnya akan diinterpretasikan baik oleh teknisi terlatih atau dokter ahli jantung. Detak jantung normal adalah 60-100 per menit. Selanjutnya, gelombang tinggi atau rendah harusnya sama rata dan konsisten. Penyimpangan apapun dapat menjadi indikasi potensi masalah jantung. Ada masalah di mana hasil yang didampakkan salah positif atau salah negatif tergantung pada kondisi jantung yang muncul, sehingga EKG seringkali dilakukan bersamaan dengan tes-tes kardiovaskuler lainnya. Berikutnya ada EKG, yaitu kepanjangan dari elektrogastogram, adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan setelah makan. Sampai saat ini EKG tidak ditunjukkan dan mendiagnosa penyakit lambung yang spesifik. Namun prosedur ini digunakan sebagai data penunjang mengenai ada tidak adanya gangguan motorik pada beberapa penyakit lambung, misalnya gastroparesis dan dispepsia fungosional. Elektrogastogram dilakukan untuk mengevaluasi lambung seseorang dengan cara mengukur aktivitas listrik pada lambung. Dokter tidak menyarankan pemeriksaan EKG pada organ yang mengalami gastroparesis, dispepsia fungsional, mual dan muntah, tidak kunjung reda, dan penyebab yang tidak diketahui secara garis besar. Prosedur elektrogastogram dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pasien diminta berbaring di atas meja pemeriksaan. Beberapa elektroda akan dipasang pada kulit perut
di sekitar area lambung. Terus selama pemeriksaan, petugas medis akan merekam aktivitas listrik lambung selama beberapa waktu. Pasien kemudian diminta minum air putih selama dan setiap 10 menit selama pemeriksaan. Dokter juga bisa meminta Anda untuk mengonsumsi makanan. Berikutnya ada ENG, yaitu elektronistaktmografi atau ENG adalah metode yang digunakan untuk memeriksa pergerakan mata demi melakukan seberapa baik kinerja saraf vestibular dan saraf okulomotor pada otak. Dokter merekomendasikan pasien melakukan ENG apabila pasien mengalami beberapa gejala seperti pusing, vertigo, kehilangan keseimbangan, dan gangguan pendengaran. Selain itu, dokter akan melakukan ENG apabila pasien memiliki salah satu dari kondisi sindrom Unser, yaitu penyakit genetik yang mempengaruhi pendengaran, penglihatan, dan kesehatan. Proses tes elektronistaktmografi memakan waktu sekitar 90 menit secara umum. Yang pertama yaitu dokter akan memeriksa telinga pasien terlebih dahulu untuk memastikan telinga pasien sudah bersih. Wajah pasien akan dibersihkan dengan kapas yang telah diberi alkohol sebelum dokter memposisikan elektroda. Terus, satu elektroda akan ditempatkan di telinga, di tengah dahi, dan elektroda lainnya diposisikan di atas alis, di bawah mata, dan di sisi setiap mata. Yang keempat yaitu prosedur selanjutnya tergantung pada jenis tes yang akan dilakukan seperti yang telah dijelaskan pada jenis-jenis tes ENG. Pasien mungkin meminta untuk melihat ke atas dan juga ke bawah, ke samping, menggerakkan kepala dan atau seluruh tubuh. Pasien mungkin juga diminta untuk menutup mata. Setelah melakukan rangkaian tes ENG, elektroda akan dilepas pada pasien, mungkin diminta untuk tidak menggosok mata sementara waktu agar perekat elektroda tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada ERG, yaitu elektroretinografi adalah pemeriksaan untuk mengatur respon elektrik dari sel batang dan sel kerucut. Kedua sel sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata. Biasanya dilakukan untuk membantu dokter dalam mendeteksi penyakit bawaan atau kondisi medis pada retina, yaitu seperti retinitis pigmentosa. Kelainan bawaan ini dapat menyebabkan rabun senja dan gangguan penglihatan perifer. Yang kedua yaitu retinoblastoma, yakni kanker pada retina. Lepasnya retina dari bagian belakang bola mata dan lainnya. ERG juga dapat membantu dokter menentukan apakah pasien membutuhkan operasi retina atau operasi mata lainnya, seperti penanganan katarak. Prosedur elektroretinografi dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu dokter akan meminta pasien berbaring atau duduk dengan nyaman. Dokter akan meneteskan obat tetes mata untuk melebarkan mata pasien. Bila dokter melekatkan alat bernama elektrode langsung pada mata, dokter akan meneteskan obat bius tetes mata pada mata untuk membuat mata menjadi baal. Dokter akan menggunakan alat khusus yang bernama Rectarcore untuk menjaga kelopak mata tetap membuka dan melekat elektrode kecil pada mata. Terdapat dua jenis elektrode, yaitu elektrode menyerupai lensa kontak dan elektrode berlangsungan benang halus yang diletakkan pada kornea. Selanjutnya ada EOG, yaitu elektrokologram,
merupakan salah satu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea. Retina sebagai akibat merupakan dari posisi gerakan bola mata. Penggunaan yang sangat baik untuk EUG adalah dalam mempengaruhi pengobatan dosis tinggi dengan antimalaria seperti chlornicum atau plaquenil selama pengobatan. Penggunaan paling umum dari EUG saat ini adalah untuk mengkonfirmasi penyakit yang benar-benar sesuai dengan keadaan kondisi pasien. Selanjutnya ada EEG, yaitu elektroencephalogram. Selanjutnya ada elektroencephalogram adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Tindakan ini menggunakan sensor khusus yaitu elektroda yang dipasang di kepala, dihubungkan melalui kabel menuju komputer. EEG akan merekam aktivitas elektrik pada otak yang direpresentasikan dalam bentuk garis gelombang. Pemeriksaan EEG umumnya dilakukan dengan indikasi sebagai berikut: epilepsi, demensia, narkolepsi, abnormalitas sistem saraf, kelainan mental. Pasien yang menunjukkan adanya kelainan pada otak diindikasikan untuk melakukan tes EEG untuk didiagnosa lebih lanjut. Bagaimanapun EEG juga dipakai untuk memeriksa hal-hal lain seperti keperluan diagnosis. EEG dapat menentukan seberapa besar kemungkinan pasien yang sedang dalam status koma dapat kembali sadar untuk memonitor aktivitas dari jantung di bawah pengaruh anestesi.